Halo teman-teman, kembali lagi di channel Andi Agusman. Kali ini kita mau ke Del Goldfish Palembang. Nah, itu ada di Palembang, di Sukatani. Saya mau tanya-tanya tentang ikan mas koki nih. Nah, untuk itu sebelum itu kita intro dulu ya. Oh ya teman-teman, jangan lupa subscribe dulu ya bagi yang belum subscribe. Oke, kita lanjut. Sekarang kita sudah ada di Goldfish Palembang bersama Pak Albert. Nah, kita mau nanya-nanya nih tentang ikan mas koki sama Pak Albert. Pak Albert, bisa nanya nih, ikan apa aja sih ada di sini kalau ikan mas kokinya? Kalau saya sekarang sih ada 3 jenis ya. Ada oranda, ada rancu, sama ryukin. Cukup 3 jenis dulu kalau sekarang. Di situ ya. Iya. Itu farm di sini semua sudah. Ada yang memang saya cetak sendiri kayak oranda sama rancu ya. Ya, rancu. Ada ryukin juga sedikit sih ada juga. Ada juga. Ada yang cetak sendiri memang sudah. Gitu. Nah, bisa ditunjukin itu Pak Albert. Iya. Satu-satu nih ya ikan mas kokinya di sini. Oke. Di sini saya ada ikan rancu nih, rancu tiger nih. Ini rancu tiger. Ini indukan saya nih Om. Ini indukan saya, anakannya ada di sebelah sana. Ini udah saya kawinin, udah saya ambil anakannya dimasukin sana di pembesaran Om. Ada di kolam pembesaran. Ini ryukin. Ya. Ini ryukin broadtail. Ini ryukin yang biasa, pendek, ya buntutnya pendek. Iya. Ini saya yang sama sekali itu. Iya. Ini ada oranda. Ada rancu juga. Ini lion chu ya. Iya, lion chu. Iya, lion chu yang mukanya gede mukanya. Kalau ngelihat yang apa tuh? Anak-anakannya? Nah, ini anakan oranda saya nih Om. Ini anakan oranda saya yang saya breeding sendiri. Dan saya sudah sortir. Jadi ini oranda. Oranda aja. Ini oranda kirin. Indukannya oranda kirin sama kaliko. Kaliko ya. Iya, saya kawinin. Kaliko ada kayak di foto profil ya? Iya, betul. Okay. Nah, ini anakan yang udah saya sortir. Ini yang sortiran yang belum terlalu rapi. Yang rapi udah saya pisahkan untuk pembesaran. Oh ya, kalau itu di tulisannya tuh seirit rapi, tidak tekuk. Ya, dorsal, maksudnya apa gitu ya? Jadi gini Om, banyak orang juga masih belum ngerti ya untuk ikan mas koki ini biar paham. Memang ikan mas koki ini kesannya dulu kita kecil kan murah harganya 5.000, 10.000 kan. Nah, jadi sekarang ini mas koki ini kita sudah bagi lagi Om kelasnya, rapi dan tidak rapi kan. Nah, untuk yang tidak rapi memang harganya kita masih jual murah Om, 5.000, 15.000, 20.000 per ekor kita jual murah. Tapi kalau untuk yang rapi itu harganya udah main ratusan ribu sampai jutaan per ekornya. Nah, ini kalau untuk kayak gini kita jual cuma sekitar 15.000, 20.000 per ekor. Tapi indukannya berkualitas, tetapi untuk body ikannya yang kurang rapi sedikit gitu loh. Nah, itu sih Om. Nah, kalau yang ini sama Om, ini rancu juga. Ini rancu sakura. Ini ya? Lion chu, sorry, ini lion chu sakura, ini lion chu RW-nya, red white-nya. Untuk ini saya beli dari luar. Nah, untuk saya jual lagi atau juga saya breeding lagi gitu loh. Breeding lagi ya? Iya. Gitu sih. Ini juga sama ya? Sama, ini oranda nih Om. Saya masih ada juga di tank dalam. Yang ini kalau di sini? Kalau ini untuk kolam pembesaran sih. Oh, kolam pembesaran. Iya, ini kolam pembesaran saya nih, untuk besarin anak-anaknya nih. Oke. Jadi ini masih sama kayak tadi, tapi belum sortir. Ini sudah sortir Om. Ini sudah sortir. Jadi perlu diketahui juga, saya ini kan lahannya terbatas. Saya pakai lahan ini lahan garasi rumah sebenarnya. Dadakan karena saya dadakan nggak punya lahan besar, saya pakai garasi. Dan untuk pembesarannya kan kalau biasanya orang pakai bak. Iya. Bak gitu kan, bak yang di semen yang dicor kan. Kalau saya pakai bak fiber karena lebih simpel sih. Lebih simpel. Inilah anak-anaknya. Ini fungsi apa ini? Ini namanya mushroom Om. Mushroom ya? Iya, mushroom ini gunanya sih untuk sebenarnya lebih memaksimalkan oksigen aja ya untuk dalam air ya. Karena begitu kita kan pakai pompa gede tuh. Iya. Itu kita pakai pH-nya 5.000. pH-nya power head-nya 5.000. Nah, ketika air itu disedot untuk naik ke atas ini kalau kita nggak pakai mushroom kan terlalu besar untuk nyembur ke anaknya kan. Itu berbahaya kan. Makanya kita pecah pakai mushroom ini. Nah, ini kita fungsinya ambil
mikrobubble-nya ini loh. Iya. Mikrobubble oksigennya ini loh untuk anak-anaknya itu sangat sehat untuk koki. Itu Om. Itu kalau kasih makan kayaknya ada otomatis. Iya, saya pakai ya? automatic feeder Om. Itu saya setting sementara ini untuk koki ini sih 10 kali saya kasih cuman. 10 kali ya. Iya, per 2 jam. Per 2 jam. Iya. Udah itu jenis makanannya apa? Itu saya pakai pelletnya, kalau saya sih ada 2 saya pakai Om. Ada kondisi sama high seal saya pakai. Nah itu saya giling halus, saya masukin ke sana Om. Itu sih, saya pakai pellet Jepang. Nah ini tadi kan kita sudah ngomong-ngomong masalah penyakit ikan nih. Iya. Itu kalau sama, kan saya juga pernah nih ngalami masalah ikan mas koki. Iya. Itu ikannya merah, segala macam. Jadi stres sendiri kalau melihara ikan mas koki. Jadi sekarang ada treatment sendiri jadi di rumah. Itu gimana sih kalau perawatannya ikan mas koki itu sendiri? Sebenarnya kalau perawatan ikan mas koki itu tidak terlalu sulit ya. Kalau ngerti gitu loh. Cuman kebanyakan orang banyak nggak ngerti dan nggak mau tanya ataupun belajar. Kalau mau tanya sama kita yang breeder atau pemelihara sejati koki lah, pecinta koki pasti tahu kok obatnya. Kalau saya sendiri ada stok biasanya di rumah, ada obat kutu, ada obat stres, sama obat penghilang jamur. Saya ada 3. Nah kalau untuk yang tadi Om tanya tadi, yang merah-merah tuh biasanya tuh jamur ya. Itu jamur. Jamur tuh tidak parah ya untuk ikan koki ya. Itu bisa kita obati pakai pomade sih. Kalau saya stok pomade yang seperti ini, boleh saya tunjuk Om ya? Kayak gini Om. Nah ini saya pakai pomade. Ini yang original ya. Original Singapura, ada logo hologramnya di belakang nih. Nah saya pakai ini. Nah kita pakai pomade kalau untuk ikan kayak misalnya ryukin nih. Dia kalau terkena jamur kan dia merah-merah tuh. Kita angkat pisahkan, masukin ke baskom gede gitu kan. Paling airnya kita tinggikan 5 cm dari badan ikan. Nah kita kasih pomade paling seujung kuku. Kita masukin, terus tambah aerator, ikan dipuasain 2 hari lah. 2 hari ya? Nggak usah dikasih makan 2 hari. Nah airnya setiap 1 kali 24 jam ganti baru Om. Baru ya? Ganti yang baru, nanti masukin obatnya lagi pomade. Biasanya hari ketiga itu sudah mulai hilang. Hilang ya? Ya hari ketiga udah mulai hilang, udah boleh masuk lagi ke sini. Ya kemarin itu kalau airnya keruh, Kalau airnya keruh, biasanya ikan itu pasti kasih obat dia kayak ngeluarin lendir gitu loh. Iya. Nah itu nggak apa-apa, itu pemulihan dia nggak ada masalah Om. Ya? Biarin aja. Tapi yang pasti 1 kali 24 jam air harus diganti. Ya itu aja sih. Kalau saya biasanya ini kemarin ada kena juga, tapi udah sembuh. Udah sembuh nggak ada masalah. Biasanya itu efek karena suhu ya. Suhu di Palembang lah. Iya, suhu karena sering hujan, panas. Nah, ikan gampang terserang penyakit seperti velvet gitu kan, velvet atau jamur gitulah, jamur putih gitu loh. Nah kalau penyakit lain Om, misal kayak kutu itu. Kalau kutu itu biasanya kalau kita beli ikan dari luar kota dan ikan itu berasal dari kolam tanah biasanya. Kalau dia pelihara di kolam tanah itu cenderung ikannya kutuan. Nah itulah ini dengan adanya Om datang nih, saya mau kasih tahu juga untuk para seller-seller di Palembang lah khususnya ya. Kalau jual ikan jangan begitu datang dari luar kota, dari Jawa atau dari mana langsung dijual ke konsumen. Sebaiknya kalau kita sebagai seller yang baik dan benar, ikan itu kita karantina dulu Om. Karantina dulu setengah hari. Itu kita kasih obat kutu, kita kasih obat anti stresnya. Jadi ikan itu bisa seger dan bebas kutu dan baru kita bisa layak jual ke konsumen. Gitu loh. Kalau enggak, kadang-kadang kasihan. Pernah kok beberapa konsumen kesini cerita kan, kok ikannya banyak penyakit, tumbuh bentol-bentol di tubuh ikannya gitu loh. 1 tank bentol-bentol semua. Dan konsumen ini kan memang dia sangat pecinta koki tapi nggak ngerti itu penyakit apa. Jadi minta tolong saya liatin. Setelah saya liatin itu kutu. Jadi kutu obatnya apa tuh? Kutu sih banyak obat kutu. Kalau di pecinta koki biasanya mainnya mulai dari masoten, ada dimilin, ada kutu blas. Nah, itu obat kutu yang biasanya dipakai 3 itu manjur. Kalau dia yang alami itu, kalau katanya pakai Memphis atau segala macam. Memphis itu sebenarnya bisa cuman persentasenya itu paling 30%. 30%. Iya.
30% untuk makan kutu di dalam tank ya. Cuman kalau mau efektif tetap obat Obat ya. Ya, saya pakai obat. Nah, kalau sudah satu tank, kalau satu ikan terkena kutu ini satu tank akan terkena kutu semua. Itu bisa masuk ke filter juga berarti? Bisa Bisa. Bisa. Dia kutu itu sangat cepat berkembang biak. Jadi kalau udah kena satu ekor, ada kutuan, itu nanti dia berkembang biak bisa langsung kena semuanya kena kutu. Cirinya ya kalau mau lihat kena kutu itu gampang sih sebenarnya. Ikannya ini di bodinya tuh akan bentol-bentol kayak digigit nyamuk. Merah-merah ya. Merah-merah. Dan satu tubuh ikan ini bisa 3, bisa 2, bisa 4 bentolnya. Bentol-bentol ya. Semuanya pasti akan kena. Nah, itu kalau nggak obatin, ikannya sih nggak mati. Cuman ya lama-lama mati, lama-lama. Nggak langsung mati, tapi lama mati. Kasihan kan? Nah, caranya gampang sih Ini saya ada obat nih. Contoh kayak gini, ini dimilin nih. Dimilin. Nah, ini kalau mau kasih cara pakainya, saya kasih tahu. Ambil pelet Ambil pelet 1 sendok, seukuran kita kasih makan, misal 1 sendok makan peletnya ya. Dimasukin ke dalam cup, dikasih air sama dimilin, diadukin, direndam. Iya. Direndam sampai dimilinnya ngeresep di pelet, baru dimasukin ke dalam tank. Sini biar dimakan. Masukin filter, dimatiin 1 jam. Filter matiin 1 jam biar obatnya ini bekerja dalam tank. Nah, udah 1 jam nanti filter hidupin lagi. Dan besok tank ini wajib dikuras 50% airnya. 50%. Buang airnya 50%. Biar kadar obatnya berkurang gitu. Tapi dipastikan 2 hari sembuh. Sembuh ya. 2 hari sembuh. Kalau beli ini di mana nih? Kalau di sini ada? Kalau di Palembang sih saya sih biasa beli di online, Online ya? Saya biasa beli di online. Online. Iya, saya beli online semua biasanya. Nggak bisa beli di sini gitu? Iya, nggak Nggak. Terus kalau penyakit lain nggak ada ya? Cuma dua itu. Sebenarnya penyakit lain tuh banyak koki itu. Ada busuk insang, ada fin rot, banyak. Cuman itu biasanya tergantung dari air. Air ya. Kalau kita tidak menjaga kebersihan air, pasti datanglah penyakit yang mulai dari fin rot sama busuk insang. Nah, itu bahaya itu. Kalau udah kena itu sih, kalau busuk insang itu yang paling bahaya. Bisa 1 tank mati semua itu. Susah itu obatnya itu, Ya, makanya kalau sekarang aku kan ada sekarang itu yang ada tosa sama yang ini hikari. Kalau red cap itu sudah almarhum. Oh. Jadi aku taruh di luar aja sudah pakai kayak ini. Di atasnya tanaman sudah aman sekarang. Aman Filter gampang. Kan Mas Koki ini kalau di rumah pengalaman ikannya tuh terbalik. Itu gimana sih caranya? Oke Jadi kalau ikan mas terbalik itu jangan cemas, jangan langsung pusing gitu loh. Nah, sebenarnya kalau cuman terbalik itu biasanya kebanyakan makan. Itu namanya swim bladder. Jadi kalau penyakit swim bladder atau SB itu gampang penanganannya Tinggal ikannya diangkat aja, diangkat di karantina, kasih aerator, airnya setinggi badan ikan aja. Biasa 1 hari sembuh. Berarti di karantina ya? Karantina. Iya. Jadi ikan koki ini makannya tidak boleh kebanyakan Ya, jadi makannya itu sesuai dengan porsinya aja, gitu loh. Ya sehari kalau untuk kayak kan pecinta Mas Koki kan untuk melihara sehari kasih 3 kali ya cukup sih sebenarnya. Pagi, siang, malam cukup sih kasih. Kecuali memang mau grooming. Kalau mau grooming kita kejar pertumbuhan badan ikan itu sehari bisa kita push 12 kali, 10 kali, sampai 20 kali 1 hari, gitu Oh ya, kalau di sini bisa grooming nggak? Nitip grooming gitu? Kalau nitip grooming saat ini saya sih belum open sih Belum open. Karena saya masih ngerapiin tempat juga. Nantilah kalau kedepannya saya mau nitip grooming akan saya posting lah, saya info di Instagram saya lah. Gitu. Albert, ini kan saya ada pengalaman juga ikan Mas Koki itu saya itu hilang matanya. Nah, kebetulan saya itu gabung dengan yang besar, kemudian ya itu kecil ikan Mas Koki, ikan mutiara. Oke. Jadi gini perlu diketahui kan kalau pelihara ikan Mas Koki mutiara, sebaiknya saran saya sih jangan dicampur dengan oranda gitu loh. Jangan dicampur lah, karena apalagi koki mutiaranya tadi size-nya agak kecil ya. Kalah sama orandanya ya. Nah, karena ikan Mas Koki mutiara itu kan ikannya agak pelan. Dari segi mau ngambil makanan, berebut makanan pun dia kalah sama oranda. Gitu loh. Terus ujung-ujungnya kalau dia kurang makan, ikannya lemes, ya jadilah bantayan
dibantai sama oranda gitu. Tambah juga dia nggak tumbuh-tumbuh. Iya, dia juga nggak akan besar ikannya. Kalah sama si oranda ini ya? Iya, sebaiknya sih jangan dicampur. Kalau saran saya sih jangan dicampur. Kalau mau oranda ya oranda semua, sama rancu sih nggak ada masalah. Nah, kemarin juga saya tuh curiga dengan si manfish kayak ini. Apa karena si manfish ini ganggu si ikan mutiara saya? Ternyata bukan ya. Untuk manfish juga gimana ya, karena kita nggak ini ya, kalau manfish ini saran saya juga kalau pelihara perhatikan size ikannya. Kalau size ikannya kecil, peliharalah manfishnya yang kecil. Jangan ikannya kecil, manfishnya besar. Nah, manfishnya itu bisa gigit ikan kokinya juga gitu yang kecil. Bisa dibantai juga gitu, Om. Itu sih saran saya, Om. Saya pengalaman kan kemarin saya angkut semua karena mau di karantina ikan mas kokinya, tinggal manfish. Pas saya masukin dia nyokot si ikan mas koki. Oh, dia gigit ikan mas koki yang lain ya? Iya. Sudah saya angkut lagi. Ya, intinya sih kalau mau pakai manfish gak ada masalah. Memang dia kan untuk membantu makanin kutu di tubuh ikan. Iya. Ya, paling 30% lah saya rasa ya, efektivitasnya ya. Tapi harus disesuaikan dengan size ikannya sendiri, Om. Jangan timbang gitu loh. Timbang antara size ikan kokinya kecil, terus manfishnya besar. Itu nggak boleh. Itu, Om. Om. Mas Albert, mau nanya nih, untuk kapasitas akuarium ini sendiri, idealnya berapa sih kalau untuk ukuran sudah itu ikan yang ada dalam akuarium? Oke, untuk jumlah ikannya ya. Ini sih isi tank kapasitas tank saya ini 160. Panjangnya? Iya, panjangnya 60 cm, lebarnya ini 60 cm, tingginya juga 75 cm. Ini sih kalau jumlah ikan ideal tergantung size ya, Om ya. Kalau Om size-nya yang junior, yang kecil-kecil, ini masuk sekitar 10 sampai 15 sih idealnya ya, 10 sampai 15 ekor. Nah, cuman kalau ukuran karena saya ini kan seller kan. Nah, jadi mempatkan tempat kan. Nah, ini sebenarnya sudah over kapasitas, Om. Ini over. Nah, cuman saya ngakalin over ini kan dengan cara ganti air rutin, Om. Setiap hari saya harus buang air sekitar 15%. Segini, Om. Saya buang air segini. Supaya apa? Karena dengan jumlah ikan koki sebanyak ini, otomatis kan pupnya kan banyak. Jadi jumlah amoniak dalam air itu juga tinggi. Nah, jadi untuk mengurangi jumlah amoniaknya dalam air tinggi itu, kita buang air harus mesti tiap hari sekitar 10 sampai 15%. Kalau enggak, ikannya rawan mati. Itu sih, Om. Nah, kemudian saya mau nanya lagi satu, masalah kualitas ikan. Tadi kan kalau rapi ini gimana? Bisa ditunjukin. Oke, kalau untuk kualitas ikan rapi sih, Om ya. Contoh nih, saya kasih contoh kayak ini, Om. Ini oranda RW yang bisa dikatakan ini sudah masuk jumbo nih, Om. Ini udah size-nya sekitar 16-17 cm. Nah, rapi itu kategorinya itu dorsalnya mesti tidak boleh tekuk atau patah atau ngelipat. Ini dorsal atasnya, Om. Ya, itu mesti tegak lurus, tidak boleh patah ataupun kelipat. Terus sirip-siripnya ini mesti rapi dan tidak bengkok. Terus juga ada bagian analnya, Om. Di belakang ini ada sirip untuk anal ya, di belakang ini ya. Itu mesti center, sejajar. Kadang sudah ada yang enggak kalau gitu ya. Iya, itu kalau kategori kontes itu mesti center, sejajar, nggak boleh turun naik. Ataupun cuman satu ya, kalau cuman satu rasanya kurang enak lihatnya gitu loh. Dia mesti dua di sudut anal finnya gitu loh. Nah, kalau mau rapi sih kayak ini termasuk rapi sih, Om. Termasuk rapi ini. Itu. Ini nggak ada red cap ya di sini lagi? Red cap nggak ada, Om. Saya lagi nggak ada red cap. Misal mau beli ikan mas koki di tempat Pak Albert, itu gimana itu? Kalau mau beli ikan tempat saya gampang sih. Langsung aja kalau orang Palembang nggak tahu Jalan Kenten, Jalan Sukatani kan? Langsung ke Jalan Sukatani aja, Perumahan Geria Bukit Sukatani di Blok H11. Atau bisa DM saya janjian di @ikan mas koki Palembang di Instagram saya. Kalau yang dia Tokopedia atau segala macam nggak ada? Tokopedia belum, Om, belum saya masuk. Nantilah kedepannya akan saya rambah itu. Dengan info-info mengenai ikan mas kokinya ya. Oke, sama-sama, Om. Thank you. Kita akhiri dulu video mengenai ikan mas koki di Deal Goldfish Palembang bersama Pak Albert. Di Instagramnya ikan mas koki Palembang. Jika ada pertanyaan ataupun seputar ikan mas koki boleh DM. Nanti saya balas satu persatu. Jika kalian ada saran, kritik mengenai video, bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah. Jika kalian
Ada pertanyaan yang lain juga boleh di kolom komentar. Begitu saja, jangan lupa like video ini dan subscribe channel kita. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.